Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai scanning network. Scanning adalah tahap di mana hacker mulai melakukan serangan. Dalam tahap scanning ini, hacker akan mencari kelemahan pada target atau korban. Metode scanning ini biasanya menggunakan tools, namun tidak menutup kemungkinan metode ini dilakukan dengan cara manual. Intinya, metode scanning ini dilakukan untuk mencari kelemahan pada target atau sasaran. Nmap adalah tools untuk eksplorasi jaringan secara eksklusif, menjadi salah satu tools andalan yang sering digunakan oleh administrator jaringan. Pentest ini IT developer yang dibayar untuk mencari celah keamanan pada sistem jaringan, serta attacker. Ping scanning ini untuk mengecek host yang aktif. Ada optionnya min S kecil P besar. Ini merupakan salah satu tipe scanning dari Nmap berbasis ICMP. Umumnya dipergunakan untuk melakukan ping terhadap sejumlah IP sekaligus. Sintaknya ini Nmap spasi min S kecil P besar spasi IP target. Contohnya Nmap min SP spasi 192.168.1.1/24. Jadi ini dalam satu IP. Dan untuk jumlah IP ini sama, kita kayak Nmap spasi min S kecil P besar spasi 192.168.1.91 min 100. Jadi dari 91 sampai 100 yang akan di scanning. Nah, ini hasilnya ketika kita scanning beberapa IP. Jadi nanti akan terlihat misalnya 1.91 ini to be up seperti itu ya, sampai 198 yang ada. Pada umumnya server-server web public yang baik ini selalu berada di belakang firewall, dan biasanya proses ping ini dapat diblokir apabila melewati router atau firewall tersebut. Akibatnya tidak dapat mendeteksi apakah server web tersebut aktif atau tidak. Jadi diperlukan teknik lain untuk memastikan apakah server web tersebut dalam kondisi hidup atau tidak. Nah, misalnya kita menggunakan sintak ping web server, di sini hasilnya request timeout karena tadi diblok dengan oleh firewall. Gitu. Jadi sini sendnya 4, retrieve 0, dan lossnya 4, 100% loss. Nmap dapat digunakan untuk menyiasati masalah yang misalnya tadi diblok sama firewall, itu dengan melakukan scanning terhadap port yang terbuka dari host target. Nah, jika host yang menjadi target pemeriksaan adalah server web, maka umumnya akan membuka port 80 atau HTTP. Dengan memanfaatkan port 80 untuk dapat mendeteksi apakah host target tersebut dalam keadaan hidup atau tidak. Ini sintaknya Nmap spasi min S kecil P besar spasi min PT besar 80, terus IP targetnya misalnya 128.1.7.13. Nanti akan terlihat si targetnya itu host web server ini up ya. Jadi ada satu host yang up. Nah, option min PT 80 ini menunjukkan port yang akan dimanfaatkan oleh port 80. Default dari Nmap adalah port 80. Jadi sebenarnya dapat mencantumkan min PT saja untuk menunjukkan proses scanning melalui port 80. Dan juga bisa diuji untuk port umum lainnya. Misalnya jika host yang menjadi target adalah mail, maka dapat menguji dengan port 25. Itu layanannya SMTP portnya, atau port 110 itu untuk POP3 dan lain-lain. Jadi langsung scan ke portnya. Port scanning adalah proses koneksi ke port TCP atau UDP pada host yang menjadi target untuk menentukan service apa yang sedang berjalan atau listening. Dengan mengidentifikasi port-port yang listening, ini dapat menentukan jenis aplikasi dan sistem operasi apa yang dipergunakan pada host tersebut. Service yang dalam status listening ini memungkinkan orang yang tidak berhak menerobos ke dalam host tersebut.
Contohnya misalnya sintaknya nmap spasi min s kecil s besar spasi IP target. Nah, ini akan terlihat port yang listening atau yang terbuka gitu. Jadi statusnya ini open semua, ini kelihatan. Jadi juga kelihatan IP address yang host yang up. Nah, teknik ini sering disebut half open scan karena dalam melakukan evaluasi terhadap port tidak membuka hubungan komunikasi TCP/IP secara penuh. Jadi teknik ini hampir tidak terdeteksi oleh host target yang tidak secara maksimal mencatat aktivitas portnya. Istilah kerennya min s kecil s besar adalah stealth scan atau scan yang tidak terdeteksi. Untuk melakukan scan port tertentu dapat menggunakan option min p atau min port. Misalnya ini sintaknya, contohnya nmap spasi min s kecil s besar spasi min p spasi, nah ini port-port yang digunakan 21, 23, 25, 53, 80, 110 spasi targetnya. Ini misalnya admin restack. Nah, ini akan terlihat yang kita scan portnya. Ini 21 untuk FTP, 23 untuk telnet ini open, 25 untuk SMTP, 53 ini di close untuk domain, 80 ini open HTTP, dan 110 ini di close untuk POP3. Ini lebih jauh tentang jenis port scanning, bisa TCP connect scan min s kecil t besar gitu ya. Ini ada TCP sync scan, ada fin scan, xmastery scan. Ini bisa dicoba sama kalian masing-masing nanti hasilnya apa. Sekarang untuk mendeteksi sistem operasi target. Jadi ini untuk mendeteksi sistem operasi host tertentu, ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan telnet. Jadi sintaknya telnet hpux-aizu.ac.jp. Dan ini kita bisa lihat ada trying to connect ke suatu servernya, si hostnya. Dan dia ini kelihatan dia HP min ux, ya jenisnya. Nah, pengelola sistem komputer yang pengalaman ini saya tidak akan memberikan banner sistem operasinya. Biasanya fasilitas banner ini mereka modifikasi atau dihilangkan. Tapi jika hal tersebut terjadi, dia dapat mencoba dengan cara lain, misalnya melalui servis yang terbuka. Contohnya adalah FTP. Jadi telnet ftp.netscape.com spasi 21. Jadi ini telnet tadi, terus FTP, ini domainnya, ini portnya 21. Nanti akan terlihat ya. Ini ada unique tipenya L8 version Sonos. Mendeteksi dengan nmap. Jadi nmap juga bisa untuk mendeteksi sistem operasi yang berjalan di target. Sintaknya nmap spasi min o besar spasi IP target atau nama targetnya atau domainnya. Contohnya RISbook ya. Jadi di sini akan terlihat port yang terbuka ya, dari 7, 9 gitu selanjutnya. Nah, terus juga ada remote operating system guest-nya ini. Jadi dia menggunakan Windows Millennium Edition gitu ya, ME atau Windows 2000 or Windows XP. Jadi terlihat Windows yang digunakan untuk si server target ini. Hasil pada sistem operasi Linux ini sama nmap spasi min o spasi admin restack gitu ya. Nah, ini lihat portnya yang terbuka 21, 23, 25 gitu ya. Dan terus juga runningnya, dia running menggunakan Linux 2.1.x atau 2.2.x. Nah, ini jenis kernelnya, dan dia menggunakan Linux 2.1.19 sampai 2.2.25. Jadi bisa terlihat Linux yang digunakan, kernel Linuxnya. Ini contoh hasil pada Cisco, misalnya Cisco yang kita scan, nmap spasi min s kecil s besar min o, ini IP target. Dia akan terlihat si port yang terbuka 23 open telnet, 79 open finger gitu ya. Ini runningnya ada di device type nya, ada router atau switch, ada running sistem operasinya Cisco iOS 11.x. Jadi ini terlihat si sistem operasinya, ini menggunakan Cisco iOS 11.x.
Nah, jika host target hanya buka port 80 atau HTTP, maka kita dapat mensiasatinya dengan port scanning melalui port 80-nya. Jadi nmap spasi min T besar 80 spasi min O spasi web server atau IP target. Ini akan terlihat dari port 80 terbaca semua port-port yang terbuka gitu ya. Dan juga akan terlihat juga device-nya, general purpose dan running-nya, running sistem operasinya menggunakan Windows bisa 95, 98, ME atau sampai XP gitu ya. Dan detailnya, OS detailnya ini Windows ME atau Windows 2000 profesional ya, atau Windows XP. Nah, penutup, jadi nmap hanyalah salah satu dari sekian banyak hacking tools yang biasanya dimanfaatkan untuk melihat host target gitu ya. Nmap sangat fleksibel dalam menghadapi medan dari host target yang mungkin berbeda-beda tingkat pengamanannya. Jadi penguasaan text scan dipandu dengan kelengkapan fitur scan pada nmap, ini menjadi ancaman serius bagi pengelola sistem komputer. Jadi meskipun sudah ditutup menggunakan firewall, tapi dengan menggunakan nmap ini kita bisa scan jenis OS-nya dan port yang terbuka pada suatu sistem target. Baik, terima kasih.